direkam. Kan ini mau konsultasi. Ya nggak apa-apa, konsultasi direkam. Udah kerekam? Ran, ya, sok. Lu cerita dulu. Lu cerita apa yang kejadian yang belakangan yang sampai mau ke Taiwan. Ini beliau Pak Dimas ini S2. Sekarang kondisi udah S2. Oke. Mau berangkat ke Taiwan. Oke. Ceritain dulu. Ke Taiwannya. Ke Taiwannya ya. Ke Taiwannya. S2-nya sih nggak penting udah. Oh ya, oke. Ini biar pada tahu bahwa di dunia ini lapangan pekerjaan luas. Apalagi kalau kita pergi aja dulu. Kabur aja dulu. Itu lebih keren. Nah, ini contoh kabur aja dulu yang paling keren di dunia. Oh, kagak. Ya udah lu cerita aja. Cerita dulu ya. Mungkin background saya dulu siapa gitu ya. Iya. Perkenalkan nama saya Dimas. Saya punya background pendidikan itu teknik industri asli. S1 saya tuh di ITS, T-nya 1 ya. Iya beneran. Iya, ya ini T-nya 2. Ya. ITS Ini T-nya 2 kan lebih keren kan, berarti kerennya double. Adiknya T1. Saya di ITS, terus lanjut ke S2-nya saya di UI, sama dapat double degree ke NTUST Taiwan. Emang double degree itu? Double degree. NTUST Taiwan? Anjir! Udah tahu NTUST Taiwan belum? Itu tempatnya Fatah hari ini. Ya, dan itu ITB-nya Taiwan. ITB Taiwan. Oh iya. Hati-hati itu kampus nomor 1 tekniknya Taiwan. Ya, gitulah. Nah, kira-kira gitu. Nah, secara background kerja, kebetulan saya mantan pegawai Telkom terakhir. Dan sebelumnya saya pernah jadi dosen di BINUS. Gitu. Dosen BINUS ceritanya dulu. Dosen di BINUS, terus Insaf. lanjut. Apa? Insaf. Oh, Insaf ya. Betul. Setelah ternyata gini toh punya kampus elit ya, yang tapi saya nggak akan disclose di sini karena mungkin itu rahasia kita berdua ya, Prof. Sebagai Ini kampus apa nih? Kampus apa nih? Kampus kantin. Kagak, iya keren. Kampus kantin. Tapi impactful-nya lebih impactful di sini menurut saya timbang di tempat saya dulu. Oke, to make story short, saya keluar dari Telkom dan ini kebetulan saya tuh waktu itu dapat quote unquote tawaran lah atau dapat rekomendasi dari teman saya. Sama-sama di Entus juga dulu, bro. Dia kebetulan kerja di salah satu perusahaan semikonduktor, Pak, Prof. Semikonduktor tahu nggak lu? Tahu nggak? SMC. Oh bukan ya, jadi Ya lu terangin. Iya gitu. Ini pada yang ada yang tahu ini orang-orang ini. Oh nggak tahu. Kan ini orang-orang cuma bisa mencet keyboard. Oh, iya. Dia kan nggak tahu semikonduktor apaan. Semikonduktor itu dulu sebenarnya spesialisasi Prof Ono sebelum dia nyemplung di cyber security dan sebagainya. Beliau sebenarnya dulu, ini kerennya Prof Ono ya. Prof Ono tuh dulu lulusan elektro ITB, elektronika, dan mendapat Ganesha Prize ya Prof ya. Tahun 85 ya, 86 ya. Ganesha Prize itu lulusan terbaik ITB. Dan sehingga langsung dapat beasiswa ke Kanada ya Prof ya. Kebetulan Prof Ono juga mendalami menulis Kok jadi yang ceritain gue sih? Biar bridging. Kira-kira gitu. Nah, saya ketika ini mungkin pengalaman saya ketika di Taiwan ya melihat bahwa ternyata dunia manufaktur khusus kenapa sih exposure negara maju dibanding negara berkembang. Kita kan negara Indonesia berkembang ya. Salah satunya adalah industri and akademianya tuh selaras. Dan di sana ada industri yang bisa dibilang menjadi salah satu industri utama, primadona. Bahkan saya tanya ke ChatGPT nih Pak, Mr. ChatGPT yang bayar, saya bayar Prof ya. Sama gue. Ya makanya. Kita sama-sama bayar. Yang ini enggak dia. Dia trial 1 bulan ganti account trial lagi. Saya tanya, apa itu industri semikonduktor? Sebenarnya industri semikonduktor tuh ini nggak sih? Apa namanya? Industri masa depan nggak sih gitu kan? Iya. Punya masa depan nggak ya? Dijawabnya sama ChatGPT. Semikonduktor industri itu bukan industri masa depan, tetapi masa depan itu sendiri. Gokil kan? Gitu ceritanya. Mana bergantung pada itu. Yang mana sebenarnya semikonduktor gampangnya
chip semikonduktor ya saya bilang. Chip semikonduktor bisa dibilang otaknya alat elektronik. Sehingga semua alat elektronika baik itu di motor, di mobil semua injeksi kan di motor kan sekarang udah pakai semikonduktor. Ini pakai semikonduktor, ini pakai semikonduktor, ini pakai semikonduktor. Dan bisa dibilang salah satu powerhouse semikonduktor di dunia itu ada di Taiwan. Itu salah satu. Mungkin saya sebagai gambaran lagi, kalian pernah punya TikTok ya atau IG gitu kan? Nah, di itu kan pernah ada happening tuh bro, yang ini tas Balenciaga harganya 1.000 kalau di Eropa. Tapi kalau dijual, Kok pada tahu sih, gue aja nggak tahu. Aku tahu ya. Pro nggak punya Istri pro nggak tahu. Nah, itu kan banyak barang-barang yang luxury goods yang dari Eropa, dari Amerika, ternyata itu dijual murah di Cina, ya. Diproduksi murah di Cina. Tetapi di Cina itu nggak ngomong bahwa ini iPhone dalemannya chip A16 ini kita yang buat loh. Kenapa? Karena yang buat itu ada satu perusahaan, bisa dibilang perusahaan yang paling bisa dibilang salah satu perusahaan paling berpengaruh di dunia, itu namanya TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Jadi ada perusahaan semikonduktor itu kan prosesnya panjang, dan untuk membuat chip semikonduktor atau otaknya komputer itu perusahaannya banyak, bisa dibilang rantai produksinya banyak dan banyak pihak yang berkait. Nah, 3 besar utama yang bisa dibilang penentu lah Prof, gitu ya, penentu chip semikonduktor dunia. Itu yang pertama TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Nah, itu bikin chip khususnya atau foundry bahasa kerennya. Yang kedua, tapi foundry ini butuh yang namanya litografi, Bro. Ya. Namanya ASML. Advanced Manufacturing Semiconductor Litografi, tahu nggak? Lito bikin tuh jalur sirkuitnya. Lito tuh ini apa sih? Batu atau gini ya, benda padat. Grafik itu grafik, gambar. Jadi itu teknik buat bikin gambar di batu. Batunya tuh silikon. Jadi ilmu bikin gambar di silikon. Jadi gambar sebetulnya. Betul. Yang bikin pattern sampai 2 nanometer cuma ASML ini. Udah dong. Iya, Sedunia. Serius. Nah, Berarti perusahaan Belanda itu. Itu di mana? Mesin litografinya ada di Taiwan. Tapi perusahaan Belanda. Tapi lokasinya di Taiwan. Lokasinya di Taiwan. Di Belanda yang ada. Ada, plannya ada di Taiwan ada. Nah, ini makanya jadi geopolitik dunia perang. Oh iya, kebayang lah. Yang bisa dibikin 2 nano juga. Yang bikin cuma ASML sama TSMC ini. Samsung nggak bisa, Intel nggak bisa. Semua nggak ada yang bisa. Nggak bisa. Intel juga nggak bisa. Kagak. Oh, goblok ya. Yul. Berarti kita pintar dong. Oh, salah juga. Nah, yang 3 itu namanya Advanced Semiconductor Engineering. Advanced Semiconductor kalau bisa dibilang TSMC bikin otaknya, nah AC ini bikin badannya, bikin chipnya. betul. TMC sih nggak bikin. Apa? Dia cuma bikin ininya, Bro. Jadi kalau AC itu bisa dibilang OSAT namanya. Outsource Semiconductor Assembly and Testing. Oke. Jadi dia make sure bahwa packaging kalau misal Sampai jadi paket. Jadi sampai packaging untuk- chipnya tuh OSAT. iya, namanya Ini. OSAT itu berapa? Si TMC keluar yang chip silikonnya. Ya, bikin chip silikon. Belum di kabel-kabelin. Nah, dari wafernya tuh masuk ke OSAT. kita yang bungkus. Oh, dia bagian bungkus. Betul. Nah, Jadi kebetulan ada bagian kerja, ada yang bikin platnya, bikin platnya supaya fotonya masuk ke batu, udah gitu diproses Ya, sama diproses. TSMC supaya jadi transistor segala macam, tapi belum ada kabel-kabel segala macam, belum ada ya. Terus pindah ke sini. ya ke OSAT. Mario ini Ada apa nih? Ini beliau juga mau konsultasi, makanya lu cepet aja. Ini ada satu lagi, Ubuntu mau ngobrol. Ini banyak banget yang datang hari ini lah. Abis ini lu ya, Ya, Ini ngobrol lain sini sampai sini nggak apa-apa. Matkul lain. Jadi Oh ini pada kuliah. Ya, Oh ya tahu udah. lu. Yaudah. Baru sini aja. ini aja. Yang ada kelas, Yang ada kelas masuk kelas. Masuk dulu, Yoga. Nggak ada kelas soalnya. Ada kelas.
Hah? Ada. Kalau ini bukan mahasiswa ini. Kalau ini bukan mahasiswa. Oh iya. Ini anak ya. Ini anak gue. Ada bandel. Ini masih Masih. Yaudah terusin dulu lah. Terusin Jadi dulu, yang- abisin dulu. 5 menit lagi, Sebelum 5 dia menit. masuk ke dia. Oh iya. Kenapa gitu saya? Enggak, dia kesini mau konsultasi sama gue. Untuk mikrofon sama kamera. Nah, yang AC itu kebetulan saya di situ. Oh di AC-nya di packaging. Saya Oke. Terus jadi equipment engineer. oh ngurusin itu. Terus masalah lu apa jadi? Masalahnya saya mau konsul ke Pro. Ya, Saya kan teknik industri kan. Bukan. Saya kan yang teknik bukan kalau elektro. Bukan urusan itu. Nah, saya pengen tahu sebenarnya basic apa sih yang harus saya siapin untuk bisa explore sana. Oh, Kan matkulnya udah saya kasih Pak. Iya, iya. Nah, nanti sebenarnya pengen lebih dalam sih Prof. Nanti ya biar. intinya cuma gini doang lu. Mau di sini. Urusan kayak gitu, itu urusannya urusan mekanik. Dulu kan gua masih lama. Fisika, mekanik. Masih lama. Nanti mereka akan main di statistik Sini lagi. untuk melihat probabilitas barang ini bakal jebol kayak gimana. Nanti Jadi waktu dia apa nanti masang-masangin ini, dia kan pasti urusan ujungnya adalah dia pengen produknya reliable. Kalau bisa nggak jebol-jebol. Nah ini semua kan pakai teknik nih. Jadi teknik apapun yang kita kerjain nanti harus diukur seberapa reliable makhluk ini, dan dia pengen supaya semuanya pas di shipping ke customer bisa tahan lama, jebolnya lama gitu. Jadi urusannya itu doang sih. Fisika sama mekanika sama statistik. Tapi sih perlu CAD nggak ya? Computer aided. CA CAD nggak? bukan CAD, bukan desain ya, CAM-nya sih. Komputer ada manufacturing, supaya ini semua otomatis. Nggak bisa orang soalnya gitu. Udah robotnya nggak perlu jago kan? Cam aja. Enggak, itu lebih yang perlu lu punya insting soalnya gini. Jadi alat-alatnya itu kan robot semua. Ini kan robot semua itu ya. Nah, kita harus punya insting kalau lu mau, kan ini pinnya banyak banget loh. Ini kan pinnya ribuan nih. Kan nggak boleh ini kesini, yang ini kesono, ini nanti tabrak-tabrakan tuh kabel. Jadi kayak gituan, insting kayak gitu doang sih. Dan semuanya sih semuanya tuh apa sih? Semuanya kalau udah diprogram ya otomatis jalan semua. Tapi nanti urusan yang paling fatalnya adalah kita ngukur bahwa makhluk ini memang reliable dan harus buktiin. Pakai DOE lah itu. Tapi itu semuanya pakai insting sih, kalau saya udah insting mainannya. Aja oke. Nggak ada tuh kan. Gue main gitu, nah insting semua, kagak mainan yang serius-serius itu. Ya, kayak Itu serius kan biar apa terdokumentasi. Tapi dibalik itu semua harus ada instingnya jalan, insting manusia harus jalan. Kalau nggak bisa lu. Dia mau ke Taiwan. Wah, mau bikin apa? Bukan kerja di pabrik chip, Betul. sampai ke dokter bikin chipnya, tapi udah di packaging, jadi chipnya udah jadi. Tapi kan harus dimasukin ke casingnya. Lainnya tuh 90% elektronika dulu. Emang. Makanya Amerika nurunin angkatan perangnya ke sana kalau Seven Fleet-nya tuh di situ. ada di situ. Dia nggak mau sampai Cina nyerang. Oh iya, Mas. Dia dijaga sama Amerika banget. Soalnya kuncinya ada di situ. Cuma ada di situ dan nggak ada di mana-mana lagi. Iya. Parah. Dan ini buat informasi aja ya. Taiwan nyari orang. Jadi kalau lu pada jago, itu dapetin bisa ke sana lewat website mana jadi? Lah yang kemarin saya kasih itu. Nggak lupa gue. Lah, Biasa. Itu dapat kisah. jadi ceritanya gini sih Pak. Saya kebetulan lulusan sana gitu. Lulusan sana dan waktu itu saya dapat informasi dari teman saya yang sudah bekerja di sana bahwa itu nih mana kan AI lagi booming nih ya. Iya. Sehingga bisa dibilang nadinya AI dan otaknya AI itu chip semiconductor. Itu pasti. Ini TSMC bikin pabrik
Gigabyte baru Pak. Iya, Di buat Caution. buat GPU kan. Di GPU betul. Buat GPU kan. Nvidia tuh pindah ke sekarang kan di San Jose, California. Pindah. Pindah. Terlepas si Jensen Huang ini orang Taiwan ya, Iya. orang Thailand kan. Ya, itu sih akan jadi bisa dibilang. Saya kadang-kadang Jadi suka gerakan dunianya pindah ke Taiwan. pindah ke Taiwan. Jadi overclaim-nya, wah Silicon Valley-nya kita adalah pusat. Enggak. Amerika ditinggal. Amerika itu banyak- Dan itu pabrik di Amerika banyak yang investasi dari Cina Taiwan. Ya. Cina mainland sama Cina Taiwan investasi di Amerika. Jadi bukan orang Amerika sebenarnya. Betul. Tidak lagi. Parah. Dunia dikuasain Cina sama Taiwan sih sebenarnya. Kita aja kagak sadar. Dan mereka butuh orang hari ini. Gitu. Bentar lagi mau keluar chip, Prof. Hah? Bentar lagi mau keluar chip dari China. Yang digadang-gadang tuh lebih powerful daripada Nvidia. Ya kebayang sih. Kebayang. Tapi SSMC Cina itu nggak advance semiconductor. Paling dia cuma 7-8 nanometer. Nah, dan gigabyte baru yang ada di TSMC itu bisa sekali 1,8 nanometer. Berarti yang dari Belanda masuk juga dong. Iya, masuk juga gitu. Cina itu makanya rebutan Taiwan. Kenapa sih Cina tuh nggak mau ngelepasin Taiwan gitu ya? Sebenarnya kepentingan politik dan ekonomi, tentunya ekonomi ya terutama. Karena Pasti. Kalau bisa dibilang money generatornya Taiwan itu, money generator Cina itu Taiwan. dari Taiwan. Dan mereka kan nggak bisa semuanya dari Taiwan ya, karena lahannya sempit. Sebagian taruh di Cina. ya. Cina dan nanti special economic zone-nya yang ada di Johor, Singapura. Kan gobloknya Indonesia tuh gedenya gini kok nggak ada gitu. Negara lu kan? Bukan negara gue. Salah. Gara-gara ormas, Prof. Ormas ya. Iya. Pada males banget sama ormas. Yang mendingan kalau ke Johor sama Singapura. Jadi kalau lu mau kerja, pilihan pertama Cina, Taiwan, Cina, Singapura, Malaysia. Dah. Jangan di Indonesia dulu dah. Indonesia buat hari itu aja dah. Iya, ya. Nabung yang banyak, baru lu beli rumah di kampung di Indonesia. Oke. Sebagai profesional yang pernah kerja di Indonesia itu kayaknya kalau dengan gaji Indonesia hidup di sini kayaknya nggak bisa sih, bro. Iya. Serius. Jadi mendingan kita keluar, Sumbang Dapat duitnya. devisa dulu lah. cari duit yang banyak, nyumbang Indonesia, nanti beli rumahnya di belakang sini. Itu lebih gede banget itu. Ini aja kan nih mau saya jual rumahnya saya. Rumah lu mau dijual yang Iya. ini. Ya kalau ada orang pulang anjing ya. Nah, sebenarnya kenapa bisa saya sampai sana gitu ya? Terlepas saya alumni Taiwan gitu ya. Taiwan, sebenarnya ITB-nya Taiwan lah. University Taiwan tuh bisa dibilang senternya baik riset maupun banyak kolaborator industri juga di kampus saya. Tapi terbuka semua pembelajaran, nggak ada yang tutup eksklusif orang Taiwan. Enggak. Oh enggak. Ini dari kita udah ada, si Fatah udah di sana. Ya, anak kita aja udah di sana sekarang. Iya. Iya. Kan ada kalau di Jakarta. Tapi mereka monitoring ya, maksudnya monitoring. Dia akan lihat ke dunia, dia lihat semua, yang jago-jago ditarik. Ada berapa orang? Kayak Jerman kan ada kelas khusus orang Jerman doang. Oh ini enggak. Orang luar nggak boleh masuk. Cuman disuruh belajar bahasa Mandarin di sana ya. Mandarin tahu sih? Iya, sebenarnya Taiwan itu bahasa Inggris juga oke sih, Bro. Nggak jauh. Tapi lebih oke bisa Mandarin. Iya. Saya jadi gitu, terutama untuk beberapa kayak misalnya saya di operator untuk CNC mesin juga harus bisa bahasa Mandarin sih. Biar ngomong sama orang. Iya gitu. Dan UI-nya juga udah bahasa Mandarin semua kayaknya. Ya, bisa gitu. Testing mesin UI-nya bahasa Mandarin pasti kan. Betul. Tapi karena mungkin semikonduktor, saya bilang prominent industrinya sana ya masuknya agak-agak selektif lah, saya bilang. Iya. Harus disiapin dari sekarang. Dan juga mereka sangat membuka peluang untuk termasuk saya tuh dapat kesempatan untuk belajar dulu selama setahun di kampus di SRI namanya Taiwan Semiconductor Research Institute untuk bisa apply nanti di industri. Jadi negara yang akademi sama industrinya selaras tuh itu tuh enak gitu. Iya. Jadi OJT-nya lah kalau di sini kalian pernah tahu manajemen trainee sebelum masuk kalian misal di perusahaan-perusahaan Indonesia baik itu Unilever atau Unilever lah semua perusahaan nggak mungkin kamu langsung kerja, biasanya di training dulu. Nah, trainingnya biasanya di sana di research SDM centernya lah ya gitu. Tapi
di Taiwan itu di kampus dan biasa ya ada presidensi di sana. Dan peluangnya besar sih Prof. Kemarin saya udah ngasih ke Prof bahwa saya ada pesan sponsor sebagai duta besar Taiwan itu Prof. Iya, nggak apa-apa. Bahwa Jadi lu kalau selesai dari sekarang siap-siap berangkat ke Taiwan Iya. semua udah. Ini masih SMK, Pak. Hah? Ya nggak apa-apa, SMK, magang di sini, kerjain PR, kuliah-kuliah sini, terus daftar jadi mahasiswa sini, berangkat ke Taiwan. Deh. Terus kasih duit ke orang tua, jangan lupa lu ya. iya betul. Gaji pertama sakral, kasih orang tua. Kira-kira itu sih kayak nggak ada kesempatan pikiran nggak sih. Dari saya cuma itu aja sih intinya. Oh ya. Ilmunya. Matkulnya Hah? Boleh? ya nanti ya. Boleh. Tidak bisa sih. Matkulnya sih biasa aja semua gue lihat. Tapi maksudnya apa gitu? Karena sebenarnya kan Itu matkulnya matkul fisika gitu-gitu kan. iya. Ini biasa aja semua. Tapi itu pakai MATLAB bisa? MATLAB simulink itu ya? Suka-suka lu. Ya tergantung dosennya. Kalau saya tergantung dosen ya. Saya termasuk dosen yang rada liberal. Jadi kalau saya ngizinin lu pakai tool apa aja, yang penting lu ngerti sebenarnya. Jadi isinya matematik kalau udah kayak gitu, banyaknya matematik. Matematik harus kuat ya. Nah, fuzzy logic itu nanti kan misal, kan saya mau ambil sistem kontrol juga kan. Nah, itu kan pakai fuzzy logic itu kan. Tergantung pendekatannya sih. Kalau kita pakai model, bisa pakai apa? Partial differential equation. Jadi ada apa? Equation gitu ya. Bisa integral, diferensial, dimasukin ke dalam kontrol. Itu yang cara yang pakai model. Tapi itu masukin model ke dalam kontrol. Kalau cara yang rada geblek hari ini, lu yang penting input output kan. Dalamnya apa nggak peduli kan. Ya, lu masuk tuh neural network, kasih neural network, masuk semua. Jadi ada yang input output, inputnya apa, outputnya apa. Ada yang kita bikin model, parameternya dirubah-rubah, yaitu yang bisa integral diferensial. Iya. Emang banyaknya kontrol sih, sistem kontrol. Dan Nah, kita itu kan itu logik banget kan. nggak bukan logik itu mah apa ya? Kontrol aja. Jadi Ya soalnya itu semua alat-alat itu kan semua ada kontrolnya. Dan dia nggak mau, dia mempertahankan presisi dari kontrol. Gitu. Kalau bisa masuk ke kalau kontrol yang presisi gitu pakai partial differential equation apa kayak gitu terlalu ribet kalau buat yang ininya apa nano precision itu ribet. Kalau udah mainan precision kita lebih gampang mainnya neural network, fuzzy logic atau masukin situ. Nanti ujungnya adalah tingkat error. Errornya berapa kalau pakai algoritma ini error sekian, algoritma ini error sekian, algoritma ini error sekian gitu. domainnya algoritma aja. Jadi lo belajar AI biasa sih sebenarnya. Sorry ya, Prof. Gak apa-apa, lapar lu. Kalau sampai Nih, di sini, lu beres sudah? nggak boleh dilewatkan. Udah beres, udah gitu. Hanya Ya, itu aja ya. Oke, ini gua save dulu nih. Save. Save yang mana sih? Save yang mana sih? Yang kotak. Yang kotak ya?